Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horo Alfi dari Asuransi Syariah kelas C semester 6 dengan NIM 1814301006. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS praktek underwriting terapan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian jenis-jenis resiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahagiakan dari suatu tindakan atau perbuatan. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Secara lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Secara umum, risiko tidak lain merupakan ketidakpastian, uncertainty, yang berujung pada terjadinya berbagai tingkat probability yang memburuk atau bahkan menimbulkan kerugian. Baik, kita ke nomor 2, yaitu apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting. Prosedur dalam proses underwriting dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu analisis surat aplikasi permohonan asuransi yang telah diisi oleh peserta, menganalisis sifat dan kondisi kelompok tersebut, membandingkan dengan pengalaman klaim masa lalu hingga diambil keputusan underwriting. Jenis-jenis resiko. Menurut sifatnya, resiko dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama, resiko yang tidak disengaja atau resiko murni adalah resiko yang terjadi apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Yang kedua, resiko yang disengaja atau resiko spekulatif adalah yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan ke depannya. Yang ketiga, resiko fundamental adalah resiko penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita, tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Yang keempat, resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri yang umumnya mudah diketahui penyebabnya. Yang terakhir, resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, di poin B, jenis-jenis resiko dapat tidaknya resiko tersebut dialihkan pada pihak lain, maka resiko dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama, risiko dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada suatu perusahaan asuransi dengan membayar sebuah premi asuransi sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Yang ketiga, jenis-jenis risiko atau yang ke-C. Menurut sumber penyebabnya, timbulnya risiko dibedakan ke dalam. Yang pertama, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dalam perusahaan itu sendiri, seperti aktiva ulah karyawan itu sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahul Alfi dari Asuransi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjawab perihal UAS MK praktek underwriting terapan, yaitu di soal nomor 3, yaitu buat video bagaimana cara proses underwriting dilakukan. Baik, yang pertama ada file underwriting. File underwriting terjadi bila seseorang ingin mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung dan mencatatkan informasi tersebut dalam permohonan asuransi. Permohonan tersebut kemudian menjadi suatu faktor penting dalam keputusan seleksi resiko. Setiap permohonan yang diterima baik di kantor pusat ataupun kantor operasional biasanya ditandai dengan suatu nomor identifikasi. Nomor ini digunakan untuk keperluan pengontrolan dan kemudian sebagai nomor polis. Jika polis sampai diterbitkan, permohonan dan materi-materi pendukung diperiksa untuk memastikan lengkapnya file. Baik, yang kedua ada jet screening. Jet screening yaitu penyelesaian suatu kasus segera mungkin
Jika permohonan asuransi menemukan kriteria yang lengkap, maka staf jet screening dapat menyetujui permohonan tersebut dan meminta agar polis segera diterbitkan. Jika permohonan asuransi tidak mempunyai kriteria-kriteria tersebut, maka filenya segera diteruskan kepada seseorang underwriter untuk dievaluasi. Dan selanjutnya ada nomor 3. Di nomor 3 ini ada computer scanning. Computer scanning menggunakan sistem-sistem otomatis untuk menyederhanakan proses underwriting. Perusahaan asuransi membuat program-program komputer dengan kriteria yang diperlukan untuk membuat formulir-formulir permohonan. Begitu saja di nomor 3 kali ini di proses underwriting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.